Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedik Dwi Suci Ramadhani, NPM 1962 dari kelas 3B, kelompok 6. Di sini, saya sebagai pemateri 1 dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai komposisi. Komposisi merupakan proses penggabungan dasar dengan dasar atau biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Proses komposisi dalam bahasa Indonesia merupakan suatu mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan pengayaan kosakata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia sudah mempunyai kata bukit untuk mengacu pada konsep gunung kecil. Tetapi dalam kehidupan nyata ada juga bukit kecil. Maka konsep bukit kecil itu diwadahi dalam gabungan anak bukit. Pembahasan yang pertama yaitu komposisi dalam peristilahan. Istilah pertama yang banyak digunakan adalah kata majemuk dalam Alisabana 1953. Istilah ini digunakan untuk mengacu kepada konsep gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Misalnya, bentuk kumis kucing dalam arti sejenis tanaman yang titik-titik adalah sebuah kata majemuk, tetapi kumis kucing dalam arti kumis dari seekor kucing bukanlah kata majemuk. Untuk pembicaraan komposisi, Poker pada tahun 1951 menggunakan istilah kelompok kata yang dibedakan atas kelompok longgar dan kelompok erat. Dalam kelompok longgar dimaksudkan untuk kelompok kata yang hubungan antara unsur-unsurnya yang tidak terikat. Sedangkan yang dimaksud kelompok erat adalah kelompok yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan. Dan dalam pembicaraan komposisi C. Ames 1957 menggunakan istilah kata majemuk dan aneksi. Dengan istilah kata majemuk dimaksudkan untuk gabungan kata yang memiliki makna idiomatik, persis sama dengan yang digunakan Alisabana. Sedangkan istilah aneksi dimaksudkan untuk menyebut gabungan kata yang maknanya masih dapat ditelusuri secara gramatikal. Seperti lukisan Yusuf memiliki makna lukisan milik Yusuf atau lukisan buatan Yusuf. Dan meja tulis bermakna meja tempat menulis. Dalam bab mengenai komposisi, Kesana tahun 1989 menyamakan istilah komposisi sama dengan perpaduan atau pemajemukan, yaitu proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk kata. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek semantik komposisi. Dilihat dari usaha untuk menampung konsep-konsep ini, dapat dibedakan adanya 5 macam komposisi. Yang pertama yaitu komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat, sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Misalnya, penggabungan dasar makan dan minum menjadi komposisi makan-minum. Yang kedua, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat, sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Dalam komposisi ini, unsur pertama merupakan unsur utama dan unsur kedua merupakan unsur penjelas. Misalnya, dasar sate sebagai unsur utama digabung dengan dasar ayam sebagai unsur penjelas, menjadi komposisi sate ayam yang bermakna gramatikal sate yang berbahan daging ayam. Yang ketiga yaitu komposisi yang menghasilkan istilah, yakni yang maknanya sudah pasti, sudah tertentu, meskipun bebas dari konteks kalimatnya, karena sebagai istilah hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu saja. Makna istilah dalam komposisi ini tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, melainkan ditentukan oleh keseluruhannya. Beberapa contoh istilah dalam bentuk komposisi, yaitu istilah linguistik. Yang pertama, fonem vokal. Yang kedua, morfem bebas. Yang ketiga, frasa endosentik. Yang keempat, klausa verbal dan kalimat inti. Yang keempat, yaitu komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik.
yakni makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya penggabungan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadilan. Yang kelima, komposisi yang menghasilkan nama, yakni yang mengacu pada sebuah maujud dalam dunia nyata. Misalnya, Gria Matraman, Stasiun Gambir, dan Selat Sunda. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan komposisi. Maksud utama pembentukan komposisi adalah untuk mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan nyata, tetapi belum ada kosakatanya dalam bentuk tunggal. Pada tahap pertama, tentunya komposisi baru berupa penggabungan dua buah dasar kata, seperti dasar kereta dengan dasar api, menjadi komposisi kereta api. Dilihat dari segi semantik, semakin luas komposisi itu, maka maknanya semakin sempit. Kata kereta mencakup semua jenis kereta, termasuk kereta kuda, kereta listrik, kereta perang, dan sebagainya. Makna kereta api hanya mencakup kereta yang digerakkan dengan tenaga api, atau dalam hal ini lokomotif. Jadi tidak termasuk kereta kuda dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nabila Putri dengan NPM 196210 959 dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Makna gramatikal yang muncul dalam pembentukan komposisi nominal antara lain makna yang menyatakan yang pertama, gabungan biasa sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Yang kedua, bagian sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata dari. Yang ketiga, kepunyaan atau pemilik, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata milik. Yang keempat, asal bahan, sehingga unsurnya dapat disisipkan kata dari. Yang kelima, asal tempat, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata dari. Yang keenam, bercampur atau dicampur, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan dengan bercampur. Yang ketujuh, hasil buatan, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata buatan. Yang kedelapan, tempat. Tempat melakukan sesuatu, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata tempat. Yang kesembilan, kegunaan sesuatu, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata untuk. 10, bentuk, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata berbentuk. Yang ke-11, jenis, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata jenis. Yang ke-12, keadaan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata keadaan. Yang ke-13, seperti atau menyerupai, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan serupa. Yang ke-13, genre atau jenis kelamin, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata berkelamin. Yang ke-15, model, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata model. 16, memakai atau menggunakan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata memakai. Yang ke-17, yang, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata di. 15, model, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata model. Yang ke-16, memakai atau menggunakan, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan dengan kata memakai. 17, yang di, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata yang di. Yang ke-18, ada di, sehingga di kedua unsurnya dapat disisipkan kata di. Yang ke-19, yang biasa, melakukan, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan melakukan atau mengerjakan. Yang ke-20, wadah atau tempat, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata wadah atau tempat. Yang ke-21, letak atau posisi, sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata berada di. Yang ke-22, mempunyai atau dilengkapi, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan dengan mempunyai atau dilengkapi dengan.
Yang ke-23, jenjang, tahap, atau tingkat, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan tahap atau tingkat. Yang ke-27, rasa atau bau, sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan rasa atau yang baunya. Materi selanjutnya yaitu komposisi nominal bermakna idiomatik. Ada sejumlah komposisi yang bermakna idiomatik, baik itu idiom penuh ataupun idiom sebagian. Yang dimaksud idiom penuh adalah sejumlah komposisi yang memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal ataupun gramatikal. Misalnya, orang tua yang berarti ayah ibu, kambing hitam dalam artian orang yang dimasalahkan dalam sebuah perkara, kumis kucing atau dalam artian sejenis tanaman obat, meja hijau dalam artian pengadilan, buah bibir dalam artian pembicaraan orang banyak, kupu-kupu malam dalam artian wanita tunasusila, daun muda atau dalam artian wanita remaja, buaya darat dalam artian penjahat kecil. Makna idiomatik baru jelas apabila berada dalam konteks kalimatnya. Contoh, komposisi orang tua pada kalimat semua orang tua murid sudah hadir di aula adalah makna idiomatik. Komposisi yang berupa idiom sebagian adalah salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya, seperti komposisi daerah hitam, pakaian kebesaran, koran kuning, dan gaji buta. Kata daerah pada komposisi daerah hitam, kata pakaian pada komposisi pakaian kebesaran, kata koran pada komposisi koran kuning, dan kata gaji pada komposisi gaji buta masih memiliki makna leksikalnya. Sedangkan bermakna idiomatik adalah kata-kata hitam, kebesaran, kuning, dan buta pada setiap komposisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Idris, NPM 1962108010. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi nominal metaforis. Ada sejumlah komposisi nominal yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki unsur tersebut. Umpamanya, unsur kaki pada komposisi kaki gunung diberi makna metaforis dari komponen makna kaki yang terletak pada bagian bawah. Sedangkan pada komposisi kaki meja diberi makna metaforis dari komponen makna kaki, yaitu penunjang berdirinya tubuh. Contoh-contoh komposisi nominal metaforis adalah kaki mobil, catatan kaki, kepala surat, kepala paku, kepala kantor, daun jendela, daun pintu, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang komposisi nominal dengan adverbial. Ada sejumlah komposisi nominal yang dibentuk dari kelas adverbial dan kelas nominal. Makna komposisi jenis ini ditentukan oleh makna leksikal dari kata adverbial itu. Adverbial yang mendampingi nomina adalah adverbial yang menyatakan negasi, yaitu bukan, tiada, dan tanpa. Adverbial yang menyatakan jumlah yaitu seperti berapa banyak, sedikit, jumlah, jarang, kurang. Berikut contohnya seperti bukan anjing, tiada air, tanpa uang, banyak hujan, beberapa siswa, sedikit air, dan lain sebagainya. Ke dalam kelompok ini bisa juga dimaksudkan komposisi dengan unsur preposisi seperti di pasar, dari kampus, ke hutan, pada bulan, suatu saat, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komposisi nominal, nama atau istilah. Ada sejumlah komposisi nominal yang berupa nama atau istilah. Sebagai nama atau istilah, komposisi ini tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatik, dan juga tidak bermakna metaforis. Beberapa nama yang diberikan sebagai contoh yaitu Hotel Indonesia, IKIP Jakarta, Jalan Jagorawi, Kampung Bali, Duku Zamrud, dan lain sebagainya. Selanjutnya beberapa istilah yang dapat diberikan contoh seperti buku ajar, lepas landas, suku cadang, anak angkat, rumah tangga, rumah singgah, pagar ayu, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Susmita. Saya dari kelas 3B, NPN 1962903. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu komposisi verbal. Komposisi verbal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori verba.
Sebagai pengisi fungsi predikat, komposisi menyanyi, menari, dan datang menghadap berkategori verbal. Misalnya komposisi menyanyi, menari, dan datang menghadap pada kedua kalimat berikut, yaitu mereka menyanyi, menari sepanjang malam. 1. Dia menghadap kepala sekolah. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar verbal ditambah verba, seperti menyanyi, menari, datang, menghadap, duduk, termenung, dan lari bersembunyi. Kedua, verba ditambah nomina, seperti gigit jari dan membanting tulang. Ketiga, verba ditambah adjektiva, seperti lompat tinggi. Keempat, adverbia ditambah verba, seperti sudah makan. Dan selanjutnya, komposisi verbal bermakna gramatikal. Antara lain